Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom. Shalom. Sungguh satu sukacita kalau hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik, pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, kami boleh berfellowship, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ibadah ini mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Ibadah ini meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengundang hadirat Allah ada untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu, kami percaya hadirat Allah itu ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita. Dia rela mati buat kita. Dia menebus hidup kita. Bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Darah yang mahal buat kita. Amin. Haleluya. Koralamasika Bapa. Koralamasika Bapa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
tercela. Bukan dengan emas perak Kau menembus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karya-Mu itu sungguh berarti bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, saat ini kami mau membawa hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan kami yang hebat. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari bersama lebih sungguh katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi penuh dengan kesungguhan hati bersama kami. Ku tak membawa, ya Tuhan, apapun sudah saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat
Kami rindu merasakan hadirat-Mu turun atas setiap kami, memenuhi hati setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan setiap kami Yesus Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih sungguh katakan, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta Padamu Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau Aku Bapa. rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati katakan, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Lebih sungguh katakan, kami nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana
layak disembah. You are worthy to be praised. Hanya Engkau yang layak disembah selamanya. Never above all name, Jesus. Never above all name, Jesus. Never above all name. Hanya Kau yang layak terima sembah kami, sebab Engkau Allah Raja kami. Tidak ada alasan Tuhan kami tidak memuji Engkau, tidak menyembah Engkau, sebab Engkau lah Raja kami, Allah yang kami tinggikan. Oh Yesus, we praise you, Lord. Kami sembah, kami puji Engkau, Yesus. Nama di atas segala nama, hanya Engkau Tuhan. Seumur hidup kami menyembah Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan, betapa besar kasih, betapa sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ajari kami makin hari, makin mengerti kehendakan-Mu, makin mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami makin hari makin dewasa, agar firman itu membersihkan setiap karakter kami. Jadikan kami seperti Engkau Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, jadilah serupa dengan Kristus. Kami ingin Tuhan, untuk membuka hati kami, agar firman yang kami dengar dan kami responi dengan melakukan setiap kebenaran firman. Dan kami percaya, firman itu akan membersihkan setiap karakter kami. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Karena setiap firman akan bertumbuh, firman yang dilakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami perkenanan dari Tuhan. Karena setiap saudara melakukan kebenaran firman, maka saudara akan menghidupkan firman itu. Dan saudara akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Firman itu bisa membangkitkan iman. Karena iman dimulai dari pendengaran. Mari saudara, kita praktekkan setiap hari di dalam hidup kita. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang karakter. Saudara, tema yang saya ambil yaitu pengampunan, bagian dari karakter Kristus untuk menaklukkan bumi. Saudara, pengampunan itu begitu penting di dalam hidup kita. Yang mana Tuhan ajarkan, Tuhan praktekkan di dalam kehidupannya untuk kita teladani. Yesus pernah mengatakan demikian. Jika musuhmu menyuruh engkau jalan 1 mil, jalan 2 mil untuk dia. Jika musuh, saudara, yang dikatakan musuh itu adalah sebuah kata-kata yang sangat tidak menyenangkan, yang menjadi oposisi kita, yang mana dia selalu merugikan kita. Tapi Kristus mengajar kita, jika dia menyuruh engkau jalan 1 kilo, jalan 2 kilo. Nah, banyak orang tidak bisa mengerti. Tetapi saudara, fakta membuktikan bahwa setiap saudara mengampuni, bahkan memberkati musuh saudara, maka hidup saudara akan berkualitas di mata Tuhan. Pada saudara melepaskan pengampunan, hadirat Allah akan hadir. Dan yang pertama Tuhan berikan rasa damai sejahtera. Saudara, pada hari ini saya mau mengajak saudara kita belajar di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu, lalu belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, perumpamaan tentang pengampunan mengajarkan kita betapa pentingnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, karena pengampunan itu adalah identik dengan pengajaran yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Setiap saudara membaca kebenaran firman, betapa banyaknya kasih yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Yaitu kasih itu identik dengan pengampunan. Kalau kita lihat kehidupan kita, seharusnya kita binasa, seharusnya kita mengalami kebinasaan yang kekal. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia mengorbankan nyawanya dengan menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa saudara dan saya. Maka saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah sebuah pengampunan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Maka dari itu saya katakan pengampunan itu identik dengan karakter Kristus. Maka dari itu saudara, perumpamaan tentang pengampunan mengajarkan kita betapa pentingnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena keretakan hubungan kita dengan sesama akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca berganti-gantian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Coba perhatikan saudara di ayat yang ke-23. Betapa pentingnya sebuah pengampunan.
Di saat-saat saudara melakukan sesuatu yang sakral, memberikan persembahan di atas mezbah. Pada waktu saudara memberikan sesuatu di atas mezbah, itu bicara tentang ibadah, itu bicara tentang ekspresi cinta kasih saudara kepada Tuhan. Tetapi saudara, jika saudara pada waktu saudara melaksanakan ibadah, memberikan persembahan, tiba-tiba saudara teringat atau tertegur oleh Roh Kudus. Ada sesuatu di dalam hati saudara tentang saudara atau tentang orang yang merugikan saudara atau yang menyakiti saudara. Maka ada satu pesan, yaitu di 24, tinggalkan persembahan di depan mezbah. Artinya tinggalkan segala yang sakral itu, tinggalkan. Jangan lagi pergi ke dilanjutkan ibadah itu. Adakan pemberesan. Pergilah kepada saudaranya atau pergilah kepada orang yang menyakiti saudara untuk berdamai. Saudara, betapa pentingnya pengampunan di mata Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus belajar sebagai orang Kristen. Jangan sekali-sekali saudara menyimpan kepahitan, kebencian, dendam. Karena itu akan merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Akan merusak hubungan saudara dengan sesama saudara. Tetapi jika saudara melakukan perdamaian kepada orang yang menyakiti saudara, saya percaya hadirat Allah akan hadir dan saudara akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kebencian dan dendam akan merusak diri sendiri. Karena sikap tidak mengampuni menghalangi seseorang. Sehingga ia tidak sanggup berjalan dalam roh. Melainkan dia berjalan menurut daging. Itulah yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan bernama Charles Stanley. Dan di dalam bukunya bicara tentang hadiah pengampunan, saudara. Maka dari itu saudara, kita belajar bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengampunan kepada orang yang menyakiti. Saudara dan saya akan mengalami pemulihan yang sejati. Mengalami pemulihan dan restorasi dalam hidup kita. Di dalam pengampunan, kita perlu mengerti bahwa setiap kita melakukan pengampunan, jangan melakukan hanya setengah-setengah. Mengapa saya katakan setengah-setengah? Hanya di bibir saudara. Kalau bicara tentang pengampunan, itu dimulai dari hati saudara. Kalau sudah dimulai dari hati saudara, saudara harus mampu melupakan kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk mengampuni musuh itu tidak mudah, saudara. Mengampuni orang yang menyakiti kita itu tidak mudah. Apalagi melupakan, saudara. Maka dari itu saudara butuh firman. Saudara butuh firman. Karena kasih itu, di dalam firman dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Maka dari itu kita harus menteladani Kristus. Kristus itu adalah kasih. Dan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Dan kalau saudara mengambil langkah mengampuni tanpa saudara mengundang Roh Kudus, saudara tidak mudah untuk melupakan. Maka dari itu kita belajar bagaimana kita bisa melakukan firman. Kita undang Tuhan, undang Roh Kudus untuk memimpin hidup saudara. Pada waktu saudara melepaskan pengampunan, saudara minta kekuatan Tuhan supaya saudara bisa melepaskan secara total. Waktu saudara melepaskan, saudara dengan mengucapkan kata-kata maaf, kata-kata yang merendahkan hati, di situ ada hadirat Allah. Di situ ada kuasa. Di situ ada mujizat Tuhan. Dan saudara akan melupakan setiap
momen-momen yang menyakiti saudara. Berapa banyak di dalam hidup kita, kita sering hati kita terluka, hati kita teriris karena kita difitnah, karena kita disakiti. Selama bertahun-tahun saudara, di dalam pengembalaan saya mengalami waktu saya dihianati, waktu saya disakiti, pada waktu saya melepaskan pengampunan, saya merasakan ada hadirat Allah dan ada kekuatan yang baru. Saya bisa melihat ke depan bahwa hidup ini makin hari makin disertai Tuhan. Saudara, berapa banyak kita ingin disertai Tuhan? Berapa banyak kita ingin dilindungi Tuhan? Saudara, saya perlu sampaikan, lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan lakukan apa yang saudara mau. Saudara, kerap kali kita terjerat oleh gengsi, terjerat oleh martabat, harga diri. Saudara, setiap saudara menjaga martabat saudara, itu baik. Tapi setiap saudara melakukan firman dengan merendahkan hati, saya percaya hadirat Allah akan hadir dan setiap langkah saudara akan disertai Tuhan. Setiap doa saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan 2 kupasan tentang pengampunan yang bisa memerdekakan kita dari jerat kepahitan, dari jerat dendam yang mana akan merusak hubungan secara vertikal dan horizontal. Antara lain, yaitu antara Allah dan manusia. Setiap saudara menyimpan dendam dan sakit hati, saudara tanpa disadari saudara sedang terbelenggu oleh dendam yang mana akan merusak hubungan saudara dengan Allah. Setiap orang yang mempunyai kebencian dan kepahitan, dia sulit sekali saudara untuk berdoa, sulit sekali untuk bergaul dengan orang lain. Dan dia setiap ucapan itu semua kebanyakan negatif. Itu adalah orang yang terluka hatinya. Itu adalah orang yang sakit hati. Saudara, berapa banyak kita kecewa, sakit hati, dikhianati. Tetapi pada waktu saudara bisa melepaskan pengampunan, di situ saudara ada hadirat Allah. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati saudara. Undang Yesus untuk menuntun saudara, memberi kekuatan. Undang Roh Kudus untuk memberikan kekuatan yang baru. Pada waktu saudara berjumpa atau waktu saudara menghubungi musuh saudara, saudara melepaskan pengampunan dan hadirat Allah itu hadir dan terjadilah pemulihan. Saudara akan mengalami pemulihan, hubungan saudara akan diperbaiki antara manusia sesama sampai hubungan saudara dengan Tuhan. Orang yang menyimpan dendam dan sakit hati, dia tidak mengerti bahwa dia sedang minum racun secara perlahan-lahan. Memang tidak langsung mengalami kematian, tapi perlahan-lahan dimulai dari kerohanianmu akan mati dan akan diakhiri jasmani saudara akan mengalami kematian. Saya banyak sekali melayani orang-orang yang notabene sakit kanker. Dan kalau diruntun, diselidiki sama selidik, ternyata banyak sekali kebencian, banyak sekali kepahitan. Dan pada waktu dilayani pelepasan, di situ dia mulai belajar mengampuni, mengasihi. Dan saudara, mayoritas orang yang sakit, dia melepaskan pengampunan kepada orang yang paling dekat, dia akan mengalami kesembuhan. Yang pertama saudara, mengapa kita harus mengampuni orang? Kita harus mengampuni orang lain karena mengampuni adalah sifat Allah yang harus kita miliki. Mengampuni itu adalah sifat Allah yang harus saudara dan saya teladani, yang harus saya dan saudara miliki. Saudara, kalau saudara mengatakan saya Kristen tapi saudara tidak bisa mengampuni,
maka saudara bukan Kristen yang asli, bukan Kristen yang sejati. Pada waktu saya mengalami sebuah tekanan, saya difitnah, saya dikatakan yang tidak pernah saya perbuat. Dan melalui satu proses, tiba-tiba Tuhan mengatakan, ampuni dia. Pada satu saat, saya berjumpa dengan dia. Dan pada waktu dia mau sujud, saya kata jangan. Saya peluk dia, saya katakan, saya mengasihi engkau. Pada waktu itu saudara, saya mengalami sebuah pemulihan, kesehatan, makin hari makin baik. Hubungan saya dengan dia makin hari makin baik. Hubungan saya dengan Tuhan makin hari makin baik. Setiap saudara yang mempunyai hubungan yang baik, baik secara vertikal maupun secara horizontal, saya percaya hidupmu berkualitas di mata Tuhan. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara doakan, pasti Tuhan kabulkan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Karena apa? Saudara melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saudara mau. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Coba perhatikan, pemazmur mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang menyayangi kita. Ia mengampuni kesalahan saudara dan saya. Dan dia tidak pernah ingin memusnahkan saudara dan saya. Karena dia dipenuhi dengan pengampunan. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, saudara. Perhatikan. Jadi kolerasi pengampunan ada hubungannya dengan sakit penyakit, saudara. Jadi kalau kita katakan dia mengampuni, saudara, kita harus menteladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Dan kita pada waktu kita melakukan pengampunan dan kesembuhan itu akan terjadi. Inilah yang harus kita teladani. Dia itu Allah yang mengampuni segala kesalahan saudara dan saya, dan dia menyembuhkan segala penyakit saudara dan saya. Jadi saudara, kalau kita mau menteladani bahwa setiap saudara yang menyimpan kepahitan, dendam dan sakit hati, kita teladani Yesus. Kita teladani Allah yang kita sembah, yaitu melepaskan pengampunan sekaligus kita mengalami kesembuhan. Maka dari itu saudara, kita harus mengampuni orang lain. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan bagi setiap orang percaya. Di Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka dari itu saudara, kalau kita mau hidup di dalam kesempurnaan, hidup mau seperti Kristus, supaya kita bisa manunggal dengan Allah, kita harus teladani. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah. Artinya kita harus saling menghormati, saling merendahkan hati terhadap orang yang lain. Dan juga saling mengasihi. Saudara, kasih yang mesra. Dan saling apa? Saling mengampuni. Orang yang saling mengampuni adalah orang ini adalah orang yang mengerti bahwa dia tidak sempurna. Banyak orang yang tidak bisa mengampuni karena dia merasa dia paling sempurna, karena dia merasa dia paling hebat, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bisa mengampuni saudaramu, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kamu. Pengampunan ini
mempunyai kuasa. The power of forgiven. Kuasa pengampunan itu akan merontokkan kedagingan kita, merontokkan kesombongan kita, merontokkan dan mentahirkan keegoan kita. Kita kerap kali terjerat oleh ego, kesombongan. Kita terjerat oleh derajat, kita merasa paling benar, paling hebat. Manusia hidup tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya pada Yesus. Kesempurnaan itu hanya pada Allah. Dan kalau kita selalu, saudara, tidak bisa mengampuni, saudara merasa seperti Allah. Saudara bukan Allah. Allah itu sempurna. Kita tidak sempurna. Maka dari itu saudara, pengampunan itu harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, bagaimana caranya mengampuni orang lain? Yang pertama kita harus mengerti saudara. Menyadari bahwa pengampunan bukanlah kemampuan yang ada pada manusia. Tetapi dari Allah. Karena itu kita harus meminta dari Allah. Maka dari itu saudara, kita kerap kali sulit sekali kita mengampuni. Karena kita tidak sadar bahwa pengampunan itu bukan kemampuan yang ada pada saudara dan saya. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk minta diberikan kekuatan melalui apa? Berdoa. Dan waktu saudara berdoa minta Roh Kudus untuk menguatkan saudara, untuk melepaskan pengampunan, maka pengampunan itu akan terjadi. Kerap kali saudara, kita sering kali hanya ucapan di mulut. Aku sudah mengampuni. Aku gak apa-apa, aku tidak ada masalah. Saudara, kalau saudara, pengampunan itu hanya di bibir lidah saudara. Pengampunan itu hanyalah pengampunan yang lip service. Saudara jadi orang munafik. Saudara hanya mengucapkan di mulut, tapi hati saudara penuh dengan sampah-sampah kebencian, sakit hati, tidak bisa menerima. Saudara, pada waktu saudara melaksanakan ibadah, ibadahmu itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat jika waktu engkau memberi persembahan di mezbah, tiba-tiba engkau teringat oleh saudaramu yang menyakiti saudara, tinggalkan ibadah di mezbah itu. Tinggalkan persembahan itu. Cari orang yang menyakiti saudara. Hubungi dia. Adakan pemberesan. Maka kuasa pengampunan itu, jika saudara lakukan dengan minta bantuan Roh Kudus, maka saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan mengalami pemulihan. Hidup saudara akan berkualitas di mata Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah doa Bapa kami saudara. Doa Bapa kami adalah ajaran secara pribadi dari Yesus kepada muridnya. Dan di sini dikatakan, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya saudara, Yesus mengajar bahwa kita itu tidak sempurna. Kamu itu manusia yang penuh dengan dosa, dan mintalah ampun. Dan kalau saudara minta ampun, dan saudara juga harus mengampuni orang bersalah dengan kita. Kita kalau bisa, kita ini sudah diampuni oleh Tuhan karena dosa kita. Karena dosa kita, dan kita harus wajib bisa melepaskan pengampunan. Kalau kita tidak bisa lakukan itu, maka ibadahmu tidak akan dapat perkenanan dari Tuhan. Dan saudara tidak akan diampuni oleh Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana caranya untuk mengampuni? Menyadari bahwa pengampunan adalah benih
yang harus ditabur. Karena apa yang ditabur akan kita tuai. Saudara, pada waktu saudara melepaskan pengampunan, saudara sudah menabur benih. Dan benih pengampunan itu akan saudara tuai. Lukas pasal 6 ayat 37 dikatakan ini. Jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan jangan kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Saudara yang terkasih, kekristenan harus mengerti tentang tabur tuai. Pada waktu saudara dikecewakan, pada waktu saudara dirugikan, saudara melepaskan pengampunan, maka saudara akan dimerdekakan dari jerat. Hari-hari ini saudara, kita merayakan, tanggal 17 nanti akan merayakan kemerdekaan. Saya mau ngajak saudara, lepaskan pengampunan. Supaya kita merdeka, tidak dibelenggu oleh kebencian, kepahitan, dan dosa. Pada waktu saudara melepaskan pengampunan dengan pertolongan dari Roh Kudus, saya percaya saudara, saudara akan merdeka, saudara akan bebas, saudara akan naik, tidak turun. Saudara menjadi orang yang diberkati, masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, pasti Tuhan bikin berhasil. Saudara, kepahitan tentang hidup, kepahitan tentang orang yang menyakiti saudara, itu sama saudara. Saudara pahit waktu kecil, saudara rekam, saudara simpan, saudara tenggelam dengan kepahitan, kebencian, tidak merasa hidup yang fair. Saudara merasa saudara kurang diperhatikan. Saya perlu sampaikan, hari ini tinggalkan itu. Hari ini saudara lepaskan pengampunan. Hari ini saudara minta Roh Kudus supaya saudara dibebaskan, saudara dimerdekakan dengan melepaskan pengampunan dan ucapan syukur. Kalau hari ini saudara lakukan, saya percaya apa yang saudara doakan pasti Tuhan akan kabulkan. Yang selanjutnya, menyadari bahwa pengampunan yang kita berikan adalah suatu pengakuan bahwa Allah memakai sesuatu yang tidak menyenangkan untuk membentuk karakter saudara, untuk membentuk watak saudara dan saya. Saudara, Roma 9 ayat 20 dikatakan demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Artinya saudara, Tuhan izinkan masalah itu terjadi, mengizinkan orang menyakiti saudara. Itu adalah bagian dari pembentukan karakter saudara dan saya. Apakah saudara bisa melakukan kebenaran firman? Apakah saudara melakukan firman dengan melepaskan pengampunan? Kalau saudara bisa, maka karakter saudara mulai dibentuk oleh Tuhan. Setiap saudara melepaskan pengampunan, maka karakter saudara akan dipulihkan. Saudara, kuasa pengampunan ini sangat dahsyat saudara. Pada waktu saya mengalami sakit saudara, pada waktu saya merasa terzolimi dengan orang-orang di sekitar saya sempat kecewa saudara. Saya sempat mengatakan, kenapa ini bisa terjadi? Saya dihianati, saya ditinggal dengan orang yang dekat. Orang yang dulu pernah yang saya bantu meninggalkan saya semua saudara. Tetapi ada satu hal saudara, saya masih teringat tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Saya sebagai seorang hamba, saya belajar saudara. Dan pada waktu saya mengalami sakit yang katakan dokter harus di bypass saudara. Saya satu kali saya dapat firman tentang di Yeskiel tentang tulang-tulang kering yang tertata, yang berserakan. Maka engkau dapat memerintahkan.
Itu salah satu saudara, firman yang saya dapat. Dan saya praktekkan dalam hidup saya. Saya perintahkan seperti yang dikatakan Yeskiel, tulang yang berserakan, engkau harus bersatu kembali, tertata kembali seperti manusia. Maka Nabi itu mendeklarasikan dan menubuatkan, dan itu pun terjadi, saudara. Maka terjadilah manusia-manusia yang terdiri dari tulang-tulang yang tertata sebagai manusia seperti tengkorak, saudara. Tetapi pada waktu itu Tuhan memerintahkan Nabi untuk mengucapkan bahwa supaya tumbuh daging-daging, syaraf-syaraf, otot-otot, semua organ tubuh. Maka terjadilah sesuai dengan nubuatan itu. Tetapi manusia yang sudah jadi daging itu belum bisa bergerak. Maka diperintahkan Nabi untuk melakukan supaya dihembuskan 4 penjuru angin. Maka semua manusia itu hidup kembali. Saya dapat ayat itu. Dan yang kedua, saudara, tentang pengampunan. Maka setiap pagi saya perintahkan supaya organ-organ tubuh saya berfungsi sempurna. Seperti waktu Tuhan ciptakan. Saya perintahkan semua pembuluh udara yang kesalahan pasang ring itu, engkau berfungsi sempurna seperti waktu Tuhan ciptakan. Saya perintahkan, tiba-tiba saudara, hati saya terganjal. Terganjal ada orang yang menyakiti saya. Saya berdoa, saya mencari. Saya belajar untuk merendahkan hati. Itu butuh waktu. Dan Tuhan mendengar setiap doa saya. Satu kesempatan, saya bisa berjumpa dengan orang tersebut. Saya mulai melepaskan pengampunan. Saya mulai memeluk dia. Saya katakan, ampuni kami semua. Saya rasakan hadirat Allah itu hadir. Saya dibebaskan. Dan orang itu juga dibebaskan, dimerdekakan. Dan kuasa pengampunan menyembuhkan saya dari sakit penyakit. Saudara yang terkasih, mungkin engkau sedang sakit. Mungkin engkau sedang mengalami penyakit kronis. Hari ini, adakan pemberesan. Lepaskan pengampunan kepada orang yang merugikan saudara. Tanpa syarat. Seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. Tanpa syarat. Dan pada waktu saudara lakukan, akan terjadi restorasi, pemulihan, dan kesembuhan akan terjadi. Pada waktu saudara melakukan pengampunan, ekonomimu akan direstorasi, sakit penyakitmu akan direstorasi. Engkau akan jadi orang yang luar biasa. Engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami mendengarkan kebenaran firman tentang pengampunan. Tuhan ajari setiap jemaat-Mu untuk menteladani Engkau, memberikan pengampunan. Pada waktu Engkau berada di atas kayu salib, Engkau yang sebenarnya Allah yang menjelma sebagai manusia, yang mempunyai tujuan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dia di dalam perjalanan menuju Golgota, dia dimaki, dia diderah, dia dicambuk, dan sampai dia disalib di atas kayu salib, dan dia ditombak, menumpahkan darahnya. Dan satu kata, Tuhan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
setiap saudara, jika saudara merenungkan, kita tidak sebanding penderitaan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, kalau saudara hari ini hati saudara tersentuh, saudara masih ada kebencian, kepahitan, saya mengajak setiap saudara mengadakan pemberesan. Setiap saudara tersentuh oleh firman dan saudara mau melepaskan pengampunan yang di rumah-rumah, saudara boleh angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku masih ada kebencian terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang, menantu, mertua, dan terhadap teman. Aku mau, Tuhan, melepaskan pengampunan dimulai dari hati. Mari Roh Kudus berikan aku keberanian untuk menyelesaikan, mengadakan pemberesan dengan orang yang menyakiti aku. Aku lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau jamah, pulihkan. Dan pada waktu Engkau melepaskan pengampunan, Roh Kudus, undang Roh Kudus untuk menguatkan, untuk menuntun, dan mengadakan pemberesan. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau akan mengalami pemulihan, restorasi. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ekonomi akan dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kalau rumah tanggamu mengalami krisis, perseteruan, perselisihan, jika engkau lakukan, ada perdamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan bagi saudara yang belum mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi, saudara yang ingin menerima Yesus untuk menerima keselamatan yang kekal, saudara boleh angkat tangan. Dan setiap saudara yang mengangkat tangan, ikuti, Tuhan, ini aku. Aku mau meninggalkan dosaku. Aku mau bertobat. Dan aku akan tinggalkan dosaku. Aku mau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan aku tinggalkan dosa-dosaku. Dan aku percaya aku akan selamat. Jamah Tuhan. Jamah. Bagi saudara yang sudah terima Yesus, saudara boleh mencari gereja yang terdekat. Saudara minta supaya dikonseling, dimentori, untuk dibaptis. Dan sejak hari ini, engkau akan menerima keselamatan yang kekal. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah ditabur Tuhan. Biarlah firman yang ditabur Tuhan boleh tertanam di hati setiap kami. Boleh bertumbuh berakar dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Kami melakukan sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, memberkati seluruh aspek kehidupannya Bapa. Engkau memberkati kesehatannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebenarnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Bila kami boleh memberikan persembahan yang terbaik. Biar melalui persembahan kami Tuhan, kerajaan-Mu boleh diperlebar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi penuh dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, ku terima janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan.
bersama Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Bahwa saya datang ke gereja, saya mendengarkan firman, saya mendapatkan tambahan untuk hikmat. Bahwa saya bisa meneruskan hidup ini. Karena Tuhan Yesus janji, siapa yang percaya kepadaku, aku akan berikan engkau semuanya ini hidup yang baru. Ada tepuk tangan yang baru. Jadi kalau ada masalah jangan ditinggal lari, saudara yang terkasih, harus dihadapi. Bagaimana caranya kita menghadapinya? Minta kekuatan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Saya mau tanya semuanya, bahwa semuanya wanita excellent, ya, HOG, wanita HOG excellent, semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam hatimu sudah ada Tuhan, ya. Di tanganmu ada Tuhan, di pikiranmu ada Tuhan, di mulutmu ada Tuhan untuk memuji Tuhan. Coba angkat tangan semua gini, ya. Semua menyatakan untuk memuji Tuhan. Dan engkau disertai Tuhan, di mana engkau berada, di situ ada Tuhan Yesus menyertai engkau. Kalau kita mau masak apa aja masih memproses juga. Kita seperti emas murni itu loh. Kalau emas murni itu dari bongkokan tanah atau pasir, ya, dimasak sampai 7 kali prosesnya baru jadi emas murni. Sama seperti kita. Kita hidup itu enggak usah kecewa, enggak usah takut, enggak usah patah hati. Karena memang perjalanan hidup itu seperti itu supaya Tuhan dipermuliakan. Tidak ada proses, tidak ada mujizat yang terjadi. Tapi ingatlah, bersama Yesus ada mujizat. Berkati anak-anak Tuhan, berkati orang lain, itu sama melayani Tuhan. Kita enggak usah mencari kesaksian sampai di mana-mana, enggak perlu. Tapi kita kalau menjadi berkat bagi orang lain, kita sudah melayani Tuhan Yesus. Ada tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bahwa kita semuanya itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Tuhan bisa memenuhi dengan hikmat-hikmat Tuhan. Karena hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak. Percaya saudara yang terkasih, kalau dipenuhi dengan hikmat Tuhan, apa yang kita kerjakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan setelah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Markus, di situ dikisahkan seorang wanita yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Dia mengalami pendarahan. Tetapi saya boleh katakan selama 12 tahun dia menjadi wanita yang tangguh. Wanita yang pantang menyerah. Wanita yang tidak mau meninggalkan imannya. Walaupun secara manusia
Orang mengatakan tidak mungkin. Itu tabir yang sudah begitu hebat. Mana mungkin? Mana mungkin Yesus bisa? Mana mungkin? Mana mungkin? Saudara mendengar berita tentang Yesus. Itu adalah pengharapan saudara. Itu adalah pengharapan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya sejak kita menjadi orang percaya. Saya tidak akan menyerah. Dan hari itu saya sampaikan. Tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata menyerah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Tetapi ketika kita ibadah, Tuhan Yesus itu hadir. Duka cita diganti dengan sukacita. Tidak ada lagi air mata, tapi ada ucapan syukur untuk Tuhan Yesus. Itu yang saya rasakan tadi. Salam, saya WBI dari WBI. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala waktu mengikuti WBI. Saya sering dibimbing oleh Ibu Gembala. Terima kasih atas bimbingannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Andanupi Wirani dari WBI. Selama ini saya kenal dengan Bu Ratna sebagai mentor saya, mentor rohani. Selama ini saya dibimbing, hingga iman kami bertumbuh, kami menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita excellent. Selama ini kami dapatkan berkat yang luar biasa dari Ibu Gembala. Kenangan yang tidak akan terlupakan selama ini dan semuanya itu akan terkenang dalam hati saya bahwa Ibu Gembala adalah sebagai ibu mentor yang sungguh luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kesan-kesan saya sebagai jemaat dan juga pengurus FA Senior, saya selalu ingat keceriaan Bu Gembala, selalu ingat semangatnya, selalu ingat cantiknya, selalu ingat merdu suaranya. Yang paling saya ingat, dia selalu mengatakan ciayu, semangat untuk kita semua. Orang yang begitu baik, begitu peduli, begitu menyayangi terutama FA Senior. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Daripadanya lah keselamatan, dengan Allah saja aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou
Saudara, saya mau mengambil di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam Matius 19 ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan saya yakin saudara perlu saling mengerti kekurangan masing-masing, saling mengerti kelebihannya masing-masing, maka saling menopang, maka menjadi dua, menjadi satu daging, dan hadirat Allah akan hadir. Dancing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing, my soul. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya, sungguh heran kuasa-Mu. Kasih tak pernah bawa dalam dosa. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya, sungguh heran kuasa-Mu. Kasih tak pernah bawa dalam dosa. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Hai mari coba puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. For apa jo torang bersusah, lebih baik torang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari jo torang menari
puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Hai mari coba puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Oh apa jo orang bersusah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari coba orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan kulintang. Oh apa jo orang bersusah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari coba orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan kulintang. Musik bambu dengan kulintang. Sekali lagi, musik bambu dengan kulintang. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.